Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwan fillah, kaum muslimin jemaah sekalian, di antara keutamaan Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Islam ini adalah Allah memunculkan para ulama sebagai jembatan bagi kita generasi belakangan untuk bisa sampai kepada salafun as-salih. Para ulama inilah yang tidak ada satu generasi, tidak ada satu masa kecuali muncul ulama-ulama yang tegak menegakkan agama, membantah semua penyimpangan-penyimpangan. Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ar-Ramdhani, beliau katakan lam yakhlu asr min al-usur min ar-radd 'ala al-mukhalif walau kana min khiyar al-muslimin. Tidak ada satu generasi dari generasi-generasi yang kosong dari orang yang membantah penyelisihan hatta termasuk orang-orang terbaiknya umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum man khazalahum wa khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada pada umatku yang mereka itu nampak atau menolong al-haq, zahirin al-haq, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khalafahum wa khadzalahum, orang yang menyelisihi dan menghinakan mereka, hatta ya'ti amrullah, hingga datangnya urusan Allah. Jadi umat ini tidak akan kosong dari orang-orang yang akan menolong agama ini. Demikian tidak akan kosong dari orang-orang yang menegakkan al-haq, menampakkan kebenaran. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini pada setiap penghujung 100 tahun
orang yang mujaddid, memperbaharui agamanya, yakni ulama mujaddid yang akan membangkitkan kembali kaum muslimin, mengembalikan lagi dakwah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Inilah para ulama yang tentunya ulama yang mereka itu ulamaul millah, ulamaul millah, karena ulama sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa ulama atau yang diulamakan ya itu ada 3 bentuk. Ada ulamaul millah, ulamaul daulah, ulamaul ummah. Kalau ulamaul ummah, ulama-ulama yang mengekor kepada kepentingan orang banyak, ulama yang melihat pangsa pasar saja. Nah, apa kata orang sajalah. Nah, istilahnya orang Bugis, ulama mapituju wali-wali, semuanya benar. Nah, kalau di hadapannya Ahlus Sunnah, wah, kita harus berpegang teguh kepada sunnah. Nah, tapi kalau di hadapannya orang-orang melakukan bid'ah, bid'ah itu boleh ada bid'ah hasanah. Kenapa? Sasarannya amplop. Nah, karena ulama-ulama seperti ini dikatakan oleh para ulama, Al-Imam Al-Barbahari menyatakan orang seperti itu kepentingannya hanya kepentingan duniawi, kepentingan produk. Ini ulama ummah, ya. Ada ulama daulah, ulama negara, yakni ulama yang mengekor kepada kepentingan negara, kebijakan bagaimana negara saja. Ya, kalau negara menginginkan fatwa begini, keluar fatwa begitu. Nah, ada ulamaul millah yang mereka ini para ulama betul yang disampaikan agama. La yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak khawatir celaan orang-orang yang mencela, pokoknya disampaikan al-haq, kebenaran. Benar ya benar, salah ya salah. Nah, ya. Inilah kaum muslimin a'azzakumullah, para ulamaul millah. Inilah yang kata Allah tabaraka wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya ya, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang takutnya itu di atas ilmu adalah para ulama.
Yang ini yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ulama'ul millah. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah habis. Ada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala munculkan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengosongkan satu generasi dari orang-orang yang seperti ini, para ulama seperti ini. Karena mereka inilah yang akan menjadi rujukan umat Islam untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar dan menjadi jembatan bagi umat untuk bisa sampai ke salafun as-salih, para ulama. Ini kemuliaan Islam, keutamaan Islam. Dan seandainya persoalan-persoalan umat ini kembalikan kepada para ulama, ya, saya katakan ulama'ul millah, bukan ulama'ul daulah, bukan ulama'ul ummah, yang ulama'ul ummah ini kelompok ulama yang hizbiyun, yang fatwa-fatwanya sesuai dengan kelompoknya, keinginan kelompoknya dan sebagainya. Baik, seandainya dikembalikan kepada ulamaul millah, ulama ini persoalan agama, maka sesungguhnya umat ini akan sangat mudah lepas dari semua problematika apapun. Walau rudduhu ila rasul wa ila alladhina utul ilm, seandainya mereka kembalikan kepada Rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amr yakni para ulama di antara kalian, maka mereka akan tahu la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhu. Mereka akan tahu kesimpulan hukum dari kalangan mereka. Akan jelas, akan nampak, mudah. Dan subhanallah, terutama kita umat Islam belakangan ini, para ulama telah menjelaskan kepada kita semua persoalan-persoalan, kemudian diungkap perbedaan ulama-ulama terdahulu tentang masalah ini, kemudian mereka meneliti mana yang raji dari pendapat-pendapat yang ada. Subhanallah, kita tinggal terima beres. Kita umat belakang ini tinggal terima beres. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, betul-betul kita tinggal terima beres. Tinggal kesimpulan yang raji yang mana. Subhanallah. Baik. Oleh karenanya mereka inilah yang senantiasa tegak arad alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyelisihi agama ini. Karena memang agama ini bisa tegak dengan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Agama ini bisa tegak dengan itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah taala menyatakan tentang babul ma'amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, babun mawdu'un 'azim. Dia sangat agung. Jadirul inayah, perlu perhatian besar. Di anna fihi tahqiq maslahatil ummah wa najatiha. Karena padanya akan nampak, ya, akan terbukti kemaslahatan umat dan kesuksesan keselamatan umat.
Sementara fi imalihi khatarun azim, dalam meremehkan, meninggalkan perkara ini bahaya besar. Wal fasadul kabir, kerusakan besar. Nah, wa ikhfa'ul fadail wa zuhuril radha'il, kata beliau. Ya, kebenaran, keutamaan-keutamaan akan tersembunyi, tidak nampak. Sebaliknya kerusakan, kerendahan yang akan nampak. Dan dalil-dalil yang menunjukkan itu banyak sekali. Ikhwana fillah azakumullah. Maka ikhwana fillah, dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak akan kosong satu generasi kecuali Allah memunculkan generasi yang baik, yang menampakkan kebenaran. Artinya sebenarnya ini peringatan. Kalau kita meninggalkan al-haq, meninggalkan sunnah, ya, maka Allah akan memunculkan orang lain yang akan menggantikan posisi kita tegak di atas sunnah. Yang rugi bukan agama ini, karena agama ini adalah milik Allah. Lillahi da'watul haq, milik Allah lah da'watul haq. Tidak akan berkurang kehinaan agama ini karena hilangnya 1-2 orang dari umat ini. Tetap agama ini mulia karena milik Allah yang maha mulia, dan agama ini mulia. Tapi yang akan menjadi terhina adalah orang-orang yang meninggalkannya. Sama dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan, yang rugi adalah orang yang meninggalkan sunnah itu sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan bahaya berpaling, meninggalkan al-haq, berpaling meninggalkan sunnah. Maka Allah akan semakin memalingkan dia. Amay yashakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah datangnya atau jelasnya hidayah bagi dia dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Dia semakin dilapangkan jalannya meninggalkan sunnah. Kalau dia meninggalkan sunnah karena duniawi, maka semakin dibukakan duniawi, semakin lalai orang itu. Nah, karena banyak orang yang meninggalkan dakwah ini, manhaj salaf, karena urusan duniawi, dan ini paling banyak memang. Urusan uang, urusan kurus. Nah, urusan uang. Dan memang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari tadi, semua ahlul bidah tidak mau meninggalkan kebid'ahannya, ahlul batil tidak mau meninggalkan kebatilannya, karena urusannya urusan perut, urusan dunia. Tidak mampu bertahan. Ya. Ikhwan fillah, para ulama inilah yang mendapatkan keutamaan-keutamaan menjaga agama ini sebagai benteng umat ini. Ya. Bahkan keutamaan mereka yang mereka membentengi umat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan dibanding penyebutan salat, zakat. Allah taala menyatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Penyebutan amar ma'ruf nahi munkar lebih didahulukan di dalam ayat ini oleh Allah dibanding penyebutan salat, penyebutan zakat. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Demikian pula keberuntungan bagi mereka. Keberuntungan bagi mereka. Allah Ta'ala menyatakan wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bentengnya umat ini dan agama ini bisa tegak dengan ini. Al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Sebaliknya, ketika ini ditinggalkan, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini ditinggalkan, banyak sekali ancaman-ancaman yang akan menanti, menghadang. Di antaranya menjadi sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab turunnya laknat Allah. Dalam suratul Maidah Allah Taala menyatakan la'ana alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Itu karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas dan mereka tidak saling mencegah, menghalangi dari perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa itu dakwah salafiyah hanya dakwah ini sesat, itu sesat. Kalau jelas bagi ahlu sunnah wal jamaah kesesatan, maka ahlu sunnah wal jamaah akan menyatakan sesat. Ini sesat, itu sesat. Tidak akan disembunyikan. Dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah minal awal ilal akhir bisaraha. Dakwah ini dari awal sampai akhir terang, terus terang. Bukan Philips. Ya. Terang. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disamarkan. Tidak ada yang disamarkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan juga akan menjadi sebab tidak diterimanya doa dan pertolongan. Ini bahaya, menyembunyikan kebenaran. Makanya para ulama ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membongkar semua penyimpangan, kesesatan. Dan mereka inilah benteng umat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yastajibu lakum." Kata beliau Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tegakkan amar ma'ruf, melarang kemungkaran, ataukah kalau tidak Allah akan mengirimkan kepada kalian azab yang akan menimpa kalian. Kemudian kalian akan berdoa kepada Allah, namun Allah tidak mengijabahi doa kalian. Na'udzubillah.
Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadits kursi, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Perintahkanlah kebenaran, larang kemungkaran. Perintahkan kebenaran, larang kemungkaran. Sebab kalau tidak, qabla an tad'uni fala astajibu lakum, sebelum kalian, kata Allah, berdoa kepadaku namun saya tidak akan penuhi doa kalian. Wa qabla an tas'aluni fala u'tikum, sebelum kalian meminta kepadaku namun saya tidak berikan kepada kalian. Wa qabla an tastansiruni fala ansurukum, dan sebelum kalian minta pertolongan kepadaku namun saya tidak menolong kalian. Termasuk ini bahaya bukan cuma dalam masyarakat, dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita, keluarga kita yang bisa kita nasihati, kita tidak nasihati padahal tahu penyimpangan-penyimpangannya. Ya, anak-anak perempuan keluar malam, keluar tanpa mahram, dibiarkan. Nah, ini bahaya. Dalam lafaz yang lain, anna awwala ma dakhala an-nafsu fi bani Israil ala bani Israil anna ar-rajula kana yulqi ar-rajul kana yalqa ar-rajula fa yaqulu ya hadha ittaqillah. Awal mula kekurangan yang menimpa Bani Israel, awal mula ya, yang menimpa Bani Israel dari kebinasaannya, seseorang bertemu dengan orang lain dari kalangan mereka, kemudian orang itu mengingatkan, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Wada' ma taf'alu minal ma'asi, tinggalkan apa yang lakukan dari maksiat. Sekali bertemu diingatkan, ya akhi, ittaqillah. Ya akhi, ittaqillah, tinggalkan perbuatan seperti itu. Ya akhi, ittaqillah, hidupkan sunnah. Nah, thumma yalqahu fil ghad, namun ketemu lagi besok, orang itu masih melakukan kesalahannya, maksiatnya. Fala yamna'uhu ma ra'ahu minhu, kemudian tidak lagi dihalangi orang itu dengan mungkin prinsipnya, sudah saya ingatkan kemarin, saya sudah nasihati kemarin, saya sudah omongi kemarin. Akhirnya dibiarkan saja. Fala yamna'u, tidak lagi menghalangi dia, ayyakuna akilahu wa syarikahu wa qa'idahu. Akhirnya menjadi teman duduknya dia, teman makannya dia, teman minumnya dia, urusan-urusan dia, iko-iko to, iya to. Nah, lolo gue. Nah, yang penting saya sudah ingatkan. Selesai. Falamma ra'allahu dzalika minhum, tatkala Allah melihat hal itu di antara mereka seperti itu, daraba quluba ba'dhum ala ba'din thumma la'anahum, Allah subhanahu wa ta'ala akan saling memukulkan kebencian, menanamkan permusuhan di antara hati mereka, kemudian Allah melaknat mereka. Ahlul haq tidak akan pernah berteman ridho dengan ahlul batil, sebagaimana ahlul batil tidak akan pernah ridho dengan ahlul haq. Pasti akan terjadi perselisihan, pasti. Nah,
Jadi tidak boleh kita bosan mengingatkan umat. Nah, para ulama tidak peduli dengan hal-hal yang menyakitkan mereka. Inilah keutamaan para ulama sebagai jembatan kita. La yakhafuna lawmata la'im. La yadurru man khadhalahum wa khalafahum. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin azakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditampakkannya kepada kita, dimunculkannya kepada kita para ulama. Yang ini adalah fadlul Islam, termasuk keutamaan Islam, yang mereka tegak di atas amar ma'ruf nahi munkar dan senantiasa mengingatkan bahaya, mengingatkan umat, menjelaskan kebenaran sebenar-benarnya kebenaran, kebatilan sebenar-benarnya kebatilan. Karena memang di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minta kepada Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebenar-benarnya kebenaran. Kenapa? Karena ada kebenaran yang disamarkan. Permohonan kepada Allah dari fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Fitnah syubhat semakin samar semakin membahayakan. Ngaku salafi, ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dakwah sururiyah. Naam. Dakwah muwazanah. Ini paling berbahaya. Pecahan dari ikhwanul muslimin. Dakwahnya Muhammad ibn Surur, makanya sururiyah. Nah, di Indonesia itu punya TV namanya TV Ar-Roja. Nah, TV Ar-Roja ini guru besarnya ya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang dia masuk di konferensi aman persatuan seluruh agama, Wahdatul Adyan. Nah, ya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Tapi kitab-kitabnya yang dibahas kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tauhid. Ya. Tapi bahayanya luar biasa kalau orang tidak paham. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi orang banyak tenang, kenapa? Karena banyak uang di sana. Banyak uang di sana, Nah, ceramah di sana itu, jadi tukang ceramahnya itu, kalau ada ikhwan yang sampaikan ke saya itu pada 8 jutaan. Nah, jadi tukang ceramahnya siapa yang tidak tergiur? Nah, 8 jutaan. Sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bahwa para ulama ini tidak akan pernah diam terhadap semua kemungkaran, dan ini alhamdulillah nikmat bagi kita umat ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat. Nah. Kemudian 10.
Nah, di sini pertanyaan, kalau saya mampu menjawab saya jawab, kalau tidak ya mudah-mudahan ada ustaz yang lebih berilmu dan kita bisa belajar pada mereka, kita bisa tanyakan. Bolehkah kita ikut perayaan 17 Agustusan atau yang lainnya ya, bukan cuma ini, dan mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga dan keagamaan yang diadakan oleh panitia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya, 2 hari besar yang mereka merayakannya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadzanil yauman?" 2 hari apa ini? Maka mereka pun menjawab, "Ya Rasulullah, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Kami merayakan 2 hari ini di masa jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, Nirus dan Marjan, jadi hari raya besar, panen besar mereka rayakan. Nah, mereka pestakan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan para sahabat, ini peringatan bagi kita umat ini. Kata Nabi, "Innallaha qad abdalakum bihina khairan minhuma 'Aidal Adha wa 'Aidal Fitr." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan buat kalian lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, hari raya kurban dan hari raya puasa Ramadan. Inilah 2 hari besar kaum muslimin, 2 hari raya kaum muslimin yang patut dirayakan, kita bergembira, bersenang-senang di dalamnya. Nah, dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, kata Nabi, man bana bi biladil a'ajim wa sana'a niruzahum wa maharjanahum wa tashabbaha bihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tinggal di negeri-negeri ajam, negeri-negeri ajam, negeri-negeri yang bukan Arab, kemudian merayakan hari besar dan hari raya mereka dan menyerupai mereka hatta yamut, hingga dia meninggal, wa huwa kadzalik, dalam keadaan dia seperti itu, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Ya, itu saja. Bisa tidak disamakan perayaan 17 Agustus dengan perayaan Maulidan? Pokoknya 2 hari besar kita kaum muslimin hanya Idul Adha, Idul Fitri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah membentuk pasukan baris berbaris antum. Ya.
apakah hadis yang menjelaskan bahwa seseorang muslim yang telah meninggal dikuburkan di pemakaman umum, di situ ada kuburan Nasara dan Muslim, mereka Muslim merasa terganggu dengan siksaan orang kafir? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apa mereka terganggu apa? Kemudian ataukah sebaliknya ya, di sampingnya dapat nikmat, merasakan nikmat itu? Wallahu a'lam. Urusan gaib, wallah. Ini urusan gaib. Wallah. Bagaimana, bolehkah kita memindahkan kuburan kaum muslimin? Dikatakan oleh Syalbani, kalau dalam keadaan darurat, misalnya kuburan kaum muslimin berada di tepi jurang yang dikhawatirkan longsor, ataukah berada di daerah orang kafir yang khawatirkan kuburan kaum muslimin dibongkar oleh mereka, maka boleh dipindahkan. Kalau tidak dalam keadaan darurat, tidak boleh. Azmu kasru azmil muslimil mayyit ka kasriha hayya, kata Nabi. Memecahkan tulang belulang kaum muslimin dalam keadaan dia sudah meninggal sama dengan memecahkannya ketika dia masih hidup. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala pernah didatangi oleh pemerintah Yaman. Nah, kemudian pemerintah Yaman bertanya kepada beliau, boleh tidak kuburan kaum muslimin dipindah? Kenapa? Karena akan dilewati saluran air. Ya, pemerintah Yaman ingin membuat saluran air melewati pekuburan kaum muslimin. Syekh Muqbil hanya menyatakan, la nuhakkimu hukm Allah. Kita tidak boleh menghukumi hukum Allah. Kalau hukum Allah melarangnya, tidak boleh. Kan masih bisa lewat jalur yang lain. Tidak harus merusak kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang wanita yang kurang lebih 3 tahun tidak lagi dinafkahi oleh suaminya dan tidak bersama lagi dengan suaminya, namun suaminya tidak pernah menjatuhkan talak kepadanya. Apa dia masih status suami istri? Dia dalam keadaan seperti itu, dia boleh khulu. Nah, dia boleh khulu. Ya, ajukan ke, kalau kita ini karena negara ini kan, kalau dia nikah lewat pemerintah berarti kan dia punya buku nikah. Nah, buku nikah ini yang kemudian nanti KUA dalam hal ini pemerintah yang kemudian memutuskan khulu'nya, melepaskan diri dari suaminya, Nah, ya boleh dia khulu'. Nasallallahu alaihi wasallam. Zalim, suaminya ini zalim. Dalam keadaan dia menggantung istrinya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, fatadaruha kal mu'allaqah. Kalian menggantung istri-istrimu kal mu'allaqah, seperti barang gantungan. Dicerai tidak, dinafkahi tidak. Ini zalim, laki-laki zalim seperti ini. Laki-laki zalim. Nah, makanya keluarga perempuan ini ke
pengadilan, minta khulu supaya cepat dia nikah lagi. Iya, supaya cepat nikah lagi. Tawarkan cepat dengan ikhwah. Boleh ya, menawarkan kepada ikhwah. Ini salah satu kita ya, salah satu mungkin kekurangan kita. Kita menganggap aib kalau kita menawarkan ke anak perempuan kita atau ke saudara perempuan kita, dianggap aib. Tidak apa-apa padahal. Nah, ya. Dan kita para ulama ketika melihat ada orang yang alim, saleh, ditawarkan anaknya kepada laki-laki tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ikhwan yang belum nikah. Ya. Apakah surga dan neraka seorang ditentukan oleh manhajnya? Ditentukan oleh fadl min Allah, keutamaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengabarkan hal itu. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai, bisa digapai tentunya dengan amalan saleh kita. Kita tidak boleh menentukan orang itu penghuni surga, penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang memang sudah ditentukan. Kalau dia dalam keadaan dia ahlul kiblah, seorang muslim, pelaku maksiat, tetap tidak boleh dipastikan penghuni neraka tuh. Ya, beda manhaj dengan kita, penghuni neraka tuh. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan apa pada amalan terakhir hayat dia. Kita mungkin tidak tahu kalau dia orang itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita menonton video perdebatan atau dialog antara Islam dengan Kristen? Yang dikhawatirkan adalah kalau Muslim ini mencela sesembahan-sesembahan mereka, kemudian dibalas oleh mereka dengan mencela Allah. La tasubbu alladhina yad'una min dunihi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Jangan kalian menggunakan sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan membalas dengan cara mencela Allah Subhanahu wa taala dengan permusuhan tanpa ilmu. Kita mencela mereka 1000 atau 1 kali saja. 1000 kali celaan kita kepada sembahan mereka sudah tercela. Tapi mereka hanya membalas 1 kali mencela Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang begitu tidak pantas. Tidak pantas. Buat apa mau berdebat dengan mereka? Buat apa mau berdebat dengan mereka? Membahayakan akidah. Ngeri. Ya. Kita ini ala yakin min dinina, keyakinan agama kita sudah. Mereka pandai bersilat lidah, memutar balik fakta. Kitabnya saja dirubah-rubah. Taurat Injil saja dirubah-rubah. Para nabi saja dibunuh. Yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Ikhwana bidina azakumullah. Ya. Bahkan para ulama tidak mau. Jangankan kepada orang kafir yang mau berdebat. Ahlul bidah itu saja datang kepada mereka mau berdebat kepada Imam Muslim atau ke Imam Ahmad. Mereka kemudian katakan,
Saya tidak mau mendengarkan dari mereka wala ayat wala sunnah. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, saya tidak mau mendengarkan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dengan naiknya BBM, seorang salafi bolehkah dia menjual bensin eceran di pinggir jalan untuk menambah penghasilan? Mau bensin, mau buah-buahan, mau sendal, tafadhol. Nah, halal kok. Ya. Kecuali kalau bensinnya bensin campuran, nah boleh tuh. Bensin oplosan. Nah, yang jualnya pakai sorban, pakai jenggot lagi. Bensinnya bensin oplosan. Aduh. Tadi sudah singgung sedikit tentang dakwah sururiyah yang dibangun di atas dakwah muwazanah. Nah, kemudian di sini kalau memang betul ceramah di Roja itu uangnya banyak, boleh nggak kita ungkit di depan umum? Kalau umat ini butuh untuk diungkit supaya orang tahu, orang ngerti, Ahlussunnah ngerti. Naam, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwa dakwah ini terkadang butuh syai'un minal khusyunah, terkadang butuh kepada gesekan keras. Nah, sebagaimana pakaian yang kotor ingin dibersihkan, terkadang membutuhkan gosokan keras barulah bisa hilang kotoran tersebut. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, كان إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل جاء عنه التذير من أهل البدع بأصلائهم. Adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal, datang tahdzir dari beliau terhadap ahlul bid'ah dengan menyebutkan nama-nama mereka fi katsiri min aqwalihi, dan banyak ucapan beliau. Nah, wa ma dzalika illa nasihah, dan itu tidak terjadi kecuali hanya untuk nasihat di dinillah. Nah, bahkan Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah taala menyatakan, kana al-imam yatakallam, adalah Imam Ahmad senantiasa berbicara an jama'atin minal akhyar, sekelompok orang-orang baik. Orang-orang baik, idza sadara minhum ma yukhalifu sunnah, kalau bersumber dari kalangan mereka, muncul dari mereka penyelisihan terhadap sunnah. Dan kata beliau, kalamuhu mahmulun ala nasihati fid din. Ini Syekhul Islam Asy-Syaikh Rabi' rahimahullah taala
Syekh Rabi' hafizahullah taala menyatakan manhajul Islam wa immatuhu fi naqdil aqwal wal ashkhas. Manhaj Islam adalah mengkritik orang, mengkritik ucapan-ucapan. Nah, apalagi model seperti itu. Nah, lebih halus, bisa lebih berbahaya. Tidak lewat ucapan bantahan para ulama, lewat tulisan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengkritik, mentahdzir Ibnu Mutahhar Al-Hulli, menulis kitab Al-Minhaj sampai 9 jilid, hanya mengkritik satu orang. Nah, beliau menulis Naqdut Ta'sis hanya untuk membantah Ar-Razi sampai 4 jilid. Ya. Demikian pula beliau menulis Al-Istighaf Al-Kubra hanya untuk membantah Al-Bakri dan seterusnya. Assallallahu alaihi wasallam. Membantah Al-Imam As-Subki. Al-Imam Abdul Hadi membantah Al-Imam As-Subki dengan menulis kitab As-Saribul Manki. Kalau umat ini butuh penyebutan nama Syekh min al-Khusunah disebutkan. Bahkan Al-Imam Al-Laythi. Naam. Mengkritik ulama Imam Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Ya. Mengkritik gurunya Al-Imam Malik. Dan semuanya itu adalah bentuk nasihat. Bentuk nasihat. Bagaimana ulama-ulama ketika dikritik Imam Malik, apakah kemudian mencak-mencak dasar murid apa murid ini? La, bali justru para ulama dikatakan oleh Syekh Rabi, justru itulah yang diinginkan oleh para ulama ketika ada orang yang mengingatkan kesalahan mereka. Berlapang dada. Berlapang dada. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita membeli barang-barang yang tidak melalui bea cukai? Misalnya motor karton. Apa itu motor karton? Hah? Motor selundupan. Janganlah motor selundupan. Jangan raddul munkar bil munkar. Ya, menolak kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Nah, ya, menolak kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Mukhalafatul hukam. Adapun pajak itu ya kita berharap kepada Allah. Nah, tentunya dosanya adalah tanggung pemerintah dalam hal ini. Banyak, bukan cuma jangan cuma ini ya. Jangan cuma kalau mau jujur dan mau istiqomah di atas prinsip ini, bukan cuma masalah bea cukai. Rumahmu juga dipajak tuh. Ya. Akhirnya tinggalkan rumah, dia pergi ngontrak. Artinya jangan raddul munkar bil munkar. Ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai. Bagaimana hukum nadar yang jika bernadar mengatakan semoga saya terlepas dari kejelekan ini, insyaallah. Kemudian si fulan berpuasa 3 hari tanpa persetujuan dengan si fulan. Salah satu syarat nadar, saya lupa perawinya.
bahwa syarat-syarat nazar itu ada 6. Pertama, ayakuna lillah la li ghairi. Nazar itu karena Allah, bukan untuk selain Allah. An-nazar ayakuna fi ta'atihi la fi ma'siyatihi. Nazar itu dalam ketaatan, bukan untuk maksiat kepada Allah. Ayakuna mimma yutiqul abdu. Nazarnya pada perkara yang seorang hamba mampu melakukannya. Kemudian ayakuna fi ma yamlikul abd. Nazar pada barang yang dimiliki sendiri oleh hamba tersebut. Tidak boleh dia bernazarnya milik orang lain. Nah, kemudian ayakuna fi la yakuna fi mawdi'in kana yu'badu fihi ghairullah. Tidak di tempat yang di dalamnya ada penyembahan selain Allah. Juga Allah ya'taqid an-nadir. Soalnya bernazar tidak boleh meyakini ta'til an-nadar fi tahsil ma nadara min ajli. Tidak boleh berkeyakinan bahwa dengan nazar itu bisa berhasil apa yang dia nazarkan. Dan ini memang banyak seperti ini. Ingin berhasil, sukses usahanya, bernazar. Kalau berhasil, kalau ini dia akan membantu ini dan sebagainya. Ini sama sekali tidak boleh diyakini bahwa nazar ini bisa memudahkan hasil usaha kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan nazar itu la ya'ti illa minal bakhil. Tidaklah datang nazar itu kecuali dari orang pelit. Dia mau puasa nanti dia sukses, mau sedekah nanti sukses. Jadi kalau tidak sukses, tidak puasa, tidak sedekah. Kalau ada khilaf di kalangan, perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sifatnya ijtihadiyah, maka tentunya para ulama pasti akan melihat siapa di antara ijtihad ulama tersebut yang lebih rajih pendapatnya. Yang lebih rajih pendapatnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlul ijtihad tentang sebuah masalah, maka kita serahkan kepada para ulama perselisihan mereka. Ini yang bijaksana. Jangan ulama berselisih kemudian yang memutuskan kita. Para ulama telah termasuk pertanyaan-pertanyaan di sini, masalah muassasah, yayasan, bid'ah atau tidak. Ada yang membid'ahkan, ada yang tidak membid'ahkan. Para ulama telah berbicara tentang persoalan ini. Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid, dan yang lainnya telah berbicara tentang pembolehan muassasah. Karena memang yang namanya yayasan bisa, kita tidak pungkiri, bisa mengakibatkan orang itu bisa menjadi hizbi kalau dia mengukur benar salah sesuai yayasannya, tergantung yayasannya. Adapun kalau misalnya dia hanya memenuhi syarat pemerintah saja, yayasan ini hanya sekedar kita penuhi prasyarat dari pemerintah, dan ini disebutkan oleh para ulama, dan ini banyak kejadian. Banyak bukan cuma masalah yayasan kita mau taklim seperti ini harus pakai itu tempel tuh surat izin. Ya sudahlah, kita minta izin sajalah. Kita hormati pemerintah, sudah selesai. Sudah. Yang diinginkan cuma itu. Di yayasan yang diberlakukan diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafis soleh. Yayasan tadi disimpan di lemari, disimpan hanya sekedar memenuhi syarat dari pemerintah.
supaya kita ini tidak dianggap pengajian bawah tanah, gerakan bawah tanah. Nah, kita ingin tampakkan kepada pemerintah bahwa kita ini tidak sembunyi-sembunyi, kita tidak ilegal. Nah, silahkan datang dan sebagainya dan sebagainya. Hanya sekedar untuk itu. Hanya sekedar untuk itu. Muassasah. Beberapa tempat memang kita dipersulit, kita dipangkap dulu. Nah, saya pangkap yayasannya memang sudah ada sebelum saya datang. Kita tidak boleh daurah kecuali laporkan yayasan itu. Laporkan saja. Setelah bagaimana Ustaz? Sudah dilaporkan? Sudah Pak, silahkan. Mau masjid ini silahkan, masjid itu silahkan isi. Masjid Polres dikasih ke kita. Nah, mereka pemerintah cuma ingin dihormati, mereka cuma ingin daftar sajalah kami. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sama hukum kalau asuransi jiwa, Syekh bin Baz sudah ada fatwa haramnya. Nah, saya tidak tahu nih askes gimana dia, saya tidak tahu bentuknya gimana. Allah. Kalau asuransi jiwa ya Syekh bin Baz ada fatwanya sudah haram. Seperti kalau kita mau naik pesawat itu, ya ada yang menawarkan asuransi jiwa, itu tidak boleh. Apakah ikhlas itu harus ada pada diri seorang lalu dia menuntut ilmu? Sebab ada yang mengatakan, untuk apa saya datang taklim kalau tidak ikhlas? Ya lakukan ya, semua amalan-amalan baik mesti ikhlas. Ama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Ikhlas ini adalah syarat amalan itu diterima. Nah, ya. Jadi kalau orang ini datang, ya, kalau dia tidak datang, ini kan dia tidak datang. Dia tidak datang karena takut riya, tidak ikhlas, itulah riya. Kalau dia datang karena riya, ingin dilihat orang, itu syirik akbar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Fudail Ibnu Iyad, kalau orang itu terhalangi tidak mau pergi ibadah karena takut riya, saya tidak mau sholat jamaah takut riya, saya tidak mau baca Quran takut riya, saya tidak mau belajar taklim takut riya, itulah riya. Itulah riya. Tapi kalau dia sampai melakukan ibadah itu karena selain Allah, karena orang, karena ini sudah masuk pada syirik. Jadi la ilaha illallah ya tidak ada, pokoknya tidak ada siapa-siapa, tidak ada pujian-pujian, pokoknya saya datang karena Allah Subhanahu wa taala, kelas. Mau dilihat orang, mau didengar orang, pokoknya saya ikhlas karena Allah. Saya mau taklim. Saya mengangkat kebodohan pada diri saya. Saya menghilangkan kejahilan pada diri saya. Nasallallahu alaihi wasallam. Apakah termasuk sunnah jika taklim akhwatnya terkadang ribut di balik hijab? Ya jangan ribut. Nih, akhwat kalau taklim jangan ribut. Suaramu. Nah, namun hati-hati terkadang anak-anaknya yang ribut. Ya jangan salah paham. Anak-anaknya ribut dibilang akhwatnya ribut. Ya. Tapi memang ini kebiasaan di mana-mana ya. Biasanya taklim akhwat ummahat itu biasanya ribut. Ya.
illa man rahimah Rabb, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Salah satu nasihat juga yang terkadang muncul pada taklim-taklim ummahat akhwat itu mereka geng-gengan. Betul. Ada laporan-laporan sampai kita itu. Apalagi kalau daerah seperti ini, daerah perusahaan. Ummahat-ummahat yang karyawan-karyawan. Suami-suami karyawan ngumpul di sana. Yang ummahat kaki lima di sini. Hah? Jangan seperti itu. Insya Allah di sini ummahatnya enggak. Ya. Sini ummahatnya solihah. Amin. Ya. Nah, jangan seperti itu. Ada memang beberapa tempat itu sampai seperti itu. Waliyadzubillah. Kelompok-kelompok mereka. Ini kelompok karyawan perusahaan. Ini kelompok karyawan kelompok PNS. Ini kelompok pedagang kaki lima. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Jangan menyebabkan sakit hatinya orang karena status sosial. Nah. Apa hukumnya jika kita membantu orang tua untuk menyiapkan sesajian untuk orang meninggal? Tidak boleh saling membantu dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perkara apa? Kebaikan dan kesabaran, dan jangan tolong menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan. Walaupun dia orang tua kita, walaupun dia saudara kita, tidak boleh membantu mereka melakukan munkarat. Nah, karena takut dosa. Justru dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kalau membantu orang tua kita berbuat maksiat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam contoh saja. Tempat dikatakan tempat mukimnya tempat tinggal kita di mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang Makkah, tapi beliau bermukim di Madinah. Ketika beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haji, beliau mengqasar dan menjamak sholatnya ketika di Makkah. Jadi bukan dilihat dari tempat asal. Di mana kita bermukim? Di mana kita bermukim? Nah, ya kalau misalnya sudah mukimnya di sini, di Pemalang atau di Kolaka, mukimnya. Tapi dia asli orang Makassar, orang Bugis misalnya, ya sudah berarti dia asli orang sini. Nah, berarti kaum muslimin berada di daerah saudaranya kaum muslimin itu bukan pendatang. Nah, jadi jangan sekali-kali orang Pemalang menganggap saudaranya ya muslim dari Jawa, Sumatera, dari Makassar pendatang. Dia adalah saudara kita. Nah, ini istilah-istilah pendatang yang terkadang memicu konflik sosial. Apa hukumnya memakan makanan yang sudah dibaca-bacai? Kalau baca-bacanya Bismillah, makan saja.
Tapi kalau baca-bacanya seperti kebiasaan di kampung itu di Barasanjai, di apa, nah, ya. Di sini khilaf di kalangan ulama memang tentang makanan dari perayaan bid'ah. Kalau makanan yang karena perayaan syirik, karena acara kesyirikan tidak boleh sama sekali. Nah, Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, yaitu haram. Adapun makanan dari acara-acara bid'ah memang ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada yang mengatakan ditinggalkan. Yang bagi tidak pantas dimakan. Nah, seperti katakan oleh Syekh Abdullah, kita tanya pertanyaan ini juga kita tanyakan. Karena ya akhi, bagaimana kamu membid'ahkan acara-acara mereka? Giliran makanannya kamu makan. Nah, Allahu a'lam, fi khilaf memang di kalangan ulama. Allahu a'lam. Terkait dengan adanya siaran roja atau Insan TV. Insan TV ini apa ya? Saya tidak pernah. Saya tahunya roja. Ada Insan TV. Apa sih? Ya lah kuliah. Yang mungkin sama dengan roja ya. Nah, ada para ulama salaf yang memperingati umat atas penyimpangan mereka. Sedangkan di sana kadang ada ulama yang membawakan kajian seperti Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, dan Syekh yang lainnya. Nah, datang ke roja apa? Rekaman. Kalau masalah rekaman, Syekh Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang rekaman-rekamannya, foto-fotonya di mana? Apa kata beliau? Wallahi saya berlepas diri dari mereka, ikhwah. Ditanya hal ini. Ya terkadang saya tidak tahu kalau ada yang ada yang rekam, ada yang syuting. Ya. Jadi kalau rekaman jangan kemudian berfatwa Syekh Fauzan boleh, Syekh Utsaimin bolehkan. Yang ada pada mereka seperti Syekh Khalid Ar-Radadi serta diundang. Ya. Syekh Khalid Ar-Radadi diundang oleh Ar-Raja ke Jakarta. Ditanya Syekh Rabi hafizahullah taala tentang kedatangan beberapa masyayikh kepada mereka. Syekh Rabi menyatakan khudi'a bihim. Ulama-ulama ini ditipu oleh mereka. Ditipu oleh mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Syekh Rabi ditanyakan tentang kedatangan para masyayikh. Syekh Rabi mengatakan mereka ini ditipu. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan tawaf setelahnya itu mereka mencium-cium dan memeluk Ka'bah? Bisa Ka'bah dipeluk? Besar itu. Ya ini khurafat ya. Yang disyariatkan dicium adalah Hajarul Aswad. Ka'bahnya secara umum tidak ada dalilnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tawaf dan mencium Hajar Aswad, Umar menyatakan, "Wallahi anni a'lam annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Laula an ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Demi Allah saya tahu kamu ini batu, tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Seandainya saya tidak lihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Itu Hajarul Aswad. Ya, selain Hajarul Aswad tidak ada acara cium-ciuman. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianggap sebagai sunnah. Yang adanya khurafat, ini khurafat. Dianggap barokah. Hajar Aswad saja, seandainya bukan karena sunnah kita mencium, kita berpikir untuk menciumnya. Perilaku orang-orang terhadap Hajarul Aswad luar biasa. Orang Afrika itu sampai jilat-jilat tuh.
orang-orang tertentu yang kuburiyun, penyembah batu, itu mereka luar biasa. Makanya dihajar, di atasnya itu disiapkan tempat berdiri petugas yang siap nendang orang-orang yang berperilaku. Nah, ada petugas. Ini ya, Nasallallahu alaihi wasallam. Ini perilaku orang-orang yang memang dari asalnya suka tabarruk terhadap bebatuan, terhadap benda-benda. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Ahkamul Janaiz menjelaskan atau menyebutkan beberapa bentuk bid'ah dalam masalah penguburan. Nah, dari penulisan nama, apa namanya, bangun kuburan. Nah, Nasallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita tidak kenali lagi, tanpa kita kenali lagi kuburan orang tua kita, kuburan keluarga kita, tidak ada bahaya buat mereka. Tidak ada bahaya buat mereka. Nah, kuburan para nabi Allah Subhanahu wa taala di mana sekarang? Nasallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Kita cukup mendoakan orang tua kita dimanapun kita berada. Doakan keluarga kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, doakan keluarga kita. Mendoakan mereka tidak harus kita datang ke kuburan mereka. Nah, ya, ziarah kubur tidak harus ziarah ke kuburan orang tua kita. Ziarah kubur di kuburan manapun, kaum muslimin kita datangi, kemudian kita ucapkan salam, doakan mereka. Karena ziarah kubur itu sendiri hukumnya sunnah, di mana tujuannya tudzakirukumul akhirah, agar mengingatkan kalian akan akhirat. Ini. Jadi para bidina azakumullah. Tentang masalah kuburan jelas nih, bahwa dalam Ahkamul Janaiz Syekh Al-Albani rahimahullah taala menganggap bahwa amalan-amalan seperti itu adalah amalan bid'ah, membangun kuburan. Ya, bagaimana tata cara ziarah kubur sesuai dengan syariat? Ya, kita ucapkan salam terhadap penghuni kubur. Kalau masuk ke lokasi kubur buka sendal. Nah, baik. Dan kita sendiri mengingat akan akhirat, akan kematian. Ya. Nah, ini kan banyak orang yang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Jangan dan tidak boleh takhsisul waqt, pengkhususan waktu. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, ziarah kubur, pengkhususan ini tidak boleh, tidak. Nah, ya. Jadi setiap saat kita lewati pekuburan, kita doakan mereka, ucapkan salam kepada mereka. Hakata, mengingat akan akhirat, mengingat akan kematian. Nah, ini setiap saat. Makanya namanya kuburan itu penting. Keberadaannya di kota itu penting, agar mengingatkan penduduk kota akan kematian, akan akhirat. Kalau di kota-kota kan terkadang kuburan itu dipindah-pindah. Nah, ya kecuali kalau kuburan kaum muslimin tidak boleh dipindah. Kuburan orang kafir boleh dipindah, boleh dibongkar. La hurmata lahum, tidak ada kehormatan buat mereka. Nah, ya, karena yang ada dalam hadis adalah kasru admil mayyitil muslim, memecah tulang belulang mayat seorang muslim itu yang kakas dihahaya, seperti memecahkannya ketika dia hidup. Adapun kalau orang kafir tidak disebutkan. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan-kesalahan
Dan kekurangan itu datangnya dari syaitan dan dari kekurangan kami. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita untuk melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran. Melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran. Dan kita minta kepada Allah untuk mengikuti kebenaran. Dua hal. Melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran, yakni doa agar kita lepas dari syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama. Warzuqna tibaa, dan berikanlah kami ya Allah kemampuan mengikuti kebenaran. Doa agar kita terhindar dari fitnah syahwat. Karena banyak orang yang tahu kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Ini syahwat. Wa'arnal batila batila, perlihatkanlah kami kepada kami ya Allah kebatilan sebenarnya, benar-benarnya kebatilan, agar kita terhindar dari syubhat, pengkaburan akan kebatilan. Batil seolah-olah hak, bid'ah seolah-olah sunnah. Nah, warzuqna jitinabah, dan jauhkanlah kami dari kebatilan tersebut agar kita terhindar dari fitnah syahwat. Karena banyak orang yang tahu batil tapi tidak mau meninggalkan kebatilan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.